hingga ludahi imam masjid di Bandung diduga karena putar murotal Al-Quran. Sebuah video aksi pria bule marah-marah hingga meludahi petugas masjid di Bandung, viral di media sosial. Video tersebut salah satunya diunggah di akun Instagram @andreli_48. Dalam video tersebut memperlihatkan bukti CCTV detik-detik pria bule marah-marah di masjid tersebut. Awalnya terlihat suasana masjid yang sepi, hingga kemudian seorang pria berbadan tegap masuk menghampiri petugas masjid. Petugas masjid tersebut berada di sekitar mimbar. Lalu, petugas masjid tersebut tiba-tiba kedatangan tamu tak biasa, seorang pria bule. Hingga dia datang langsung ke masjid dengan saya menyalakan tip tersebut. Setelah masuk ke masjid, sendalnya itu dibawa ke atas sampai ke pelataran masjid. Dia buka sendal, masuk ke dalam masjid, kayak yang nggak punya salah gitu, santai aja masuk ke dalam masjid, langsung ngematiin tip bacaan Al-Quran di HP saya. Petugas mengatakan dirinya tak tahu pria bule tersebut berasal dari mana. Namun, petugas mengatakan pria bule tersebut berbicara menggunakan bahasa Inggris. Tak hanya itu, bule tersebut tiba-tiba datang marah-marah kepadanya. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 6 pagi saat dirinya melaksanakan Jumat bersih. Ia menjelaskan saat itu dirinya melakukan bersih-bersih masjid seperti biasanya sembari menyetel ayat-ayat Al-Quran. Namun, ia tak menyangka tiba-tiba seorang bule datang dan berbicara menggunakan kata kasar, fu asteris. Petugas juga mengaku pria bule itu juga sempat meludahinya dan membanting handphonenya. Sang petugas juga mengatakan bule tersebut memiliki perawakan yang begitu tinggi. Sementara itu, sang petugas tak mengatakan secara pasti apa yang membuat pria bule tersebut marah-marah. Yang saya tahu itu dia ngatain itu sebanyak 5 kali, kalau enggak 6 kali gitu. Terakhirnya fuck you, sekalian ngeludahi saya. Namun, pria tersebut datang ketika dirinya sedang menyetel lantunan Al-Quran. Diduga pria bule itu marah-marah diduga protes mendengar suara dari masjid. Kini, video tersebut viral memicu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Itu tadi teman-teman video viral ya, seorang warga negara asing WNA, kalau tidak salah warga negara Australia, yang karena merasa terganggu dengan murotal Al-Quran pada hari Jumat kemarin ya. WNA tersebut kemudian mendatangi imam masjid atau orang yang sedang memutar murotal Al-Quran di masjid. WNA tersebut kemudian meludahi, mengungkapkan kata-kata kotor, bahkan menurut pengakuan imam masjid tersebut, WNA tersebut sempat membanting HP milik imam masjid. Kemudian alhamdulillah ya, sebelum WNA tersebut bertolak ke Australia atau pulang kembali ke Australia, yang bersangkutan telah diamankan oleh Polda Jawa Barat karena kejadiannya di Bandung atas laporan dari imam masjid tersebut. Video ini begitu viral dan mengusik serta menyinggung perasaan warga negara Indonesia, khususnya umat Islam, karena yang sedang diprotes adalah lantunan ayat suci Al-Quran yang biasa diputar di hari Jumat. Memang biasanya kalau di hari Jumat itu kan sesuai dengan rutinitas sebelum melaksanakan sholat Jumat atau menjelang sholat Jumat itu selalu ada pemutaran murotal Al-Quran ya, dan itu dimanapun jarang sekali mendapatkan protes, karena yang seperti itu kan kebiasaan menjelang sholat Jumat. Dan apa yang dilakukan WNA tersebut sungguh-sungguh bentuk pelecehan terhadap hukum di Indonesia dan terhadap kearifan lokal umat Islam di Indonesia. Akhirnya berhasil membawa yang bersangkutan dari bandara. Saat ini MB sudah berada di Polrestabes Bandung untuk dimintai keterangan. Diketahui MB sebelumnya meludahi Imam Masjid Al-Muhajir
M. Basri Anwar pada Jumat 28 April. Peristiwa itu diduga lantaran MB merasa terganggu dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang diputar Basri melalui pengeras suara. Pelaku yang mengenakan baju hitam dan topi itu masuk ke dalam masjid dan menghampiri mimbar masjid. MB pun sempat marah-marah lalu meludahi Basri. Teman-teman sekalian, kabar terbaru dari penangkapan dan proses hukum terhadap WNA Australia tersebut ya, ternyata yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dengan jeratan pasal 335 KUHP junto pasal 315 KUHP. Kalau pasal 335 KUHP itu soal perbuatan tidak menyenangkan, yang setelah adanya putusan MK itu harus dimaknai bahwa perbuatan tidak menyenangkan itu harus dalam bentuk adanya ancaman kekerasan atau adanya kekerasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam hal ini intimidasi dari WNA Australia terhadap imam masjid tersebut dianggap sebagai bentuk perbuatan tidak menyenangkan. Kemudian dihubungkan dengan pasal 315 KUHP itu soal penghinaan ringan ya. Penghinaan ringan mungkin ini berupa meludahi imam masjid tersebut. Kalau pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan itu ancaman hukuman maksimalnya 1 tahun. Kalau pasal penghinaan ringan 315 KUHP itu ancaman maksimalnya 9 bulan. Jadi dua jeratan pasal ini ya, 335 dan 315. Perbuatan tidak menyenangkan dan penghinaan ringan yang ancaman maksimalnya 1 tahun pidana penjara. Dengan ancaman maksimal yang seperti ini ya, kemungkinan yang bersangkutan tidak bisa ditahan ya. Kalau ditangkap untuk proses hukum ya, tetapi statusnya itu harus jelas setelah 1 kali 24 jam. Dan dengan jeratan pasal ini ancaman maksimalnya 1 tahun itu tidak bisa ditahan. Mungkin yang dilakukan oleh pihak kepolisian maupun imigrasi hanya bentuk pencekalan terhadap yang bersangkutan agar tidak pulang dulu ke negaranya Australia ya, untuk melaksanakan proses hukum di Indonesia. Teman-teman sekalian, kenapa kok tidak ke arah penistaan agama ya? Mungkin bayangan publik bahwa karena ini berhubungan dengan pemutaran murotal Al-Quran di hari Jumat, mungkin bayangan publik itu bahwa ini harusnya bisa dijerat dengan penistaan agama. Tetapi ya memang sulit untuk menjerat ke arah situ, karena salah satu unsur penistaan agama di pasal 156 KUHP itu harus ada unsur dengan sengaja di muka umum, mengungkapkan sikap atau perasaan tidak senang terhadap sebuah ajaran agama, begitulah intinya. Cuman fokusku pada kali ini memang unsur di muka umumnya itu yang tidak ada, karena dilakukan terhadap 1 orang. Jadi sulit untuk menjerat yang bersangkutan dengan pidana penistaan agama ya, dengan pasal penistaan agama. Apalagi kalau dihubungkan dengan yang bersangkutan itu warga negara Australia yang mungkin tidak memahami soal agama ya, di benaknya mungkin hanya soal terganggunya suara murotal Al-Quran. Jadi itu kenapa Polda Jawa Barat ya, menurutku itu analisaku, kenapa tidak ada pasal penistaan agama, karena yang dilakukan itu tidak di muka umum, dan yang sedang diungkapkan itu bukan perasaan benci terhadap murotal Al-Quran, tetapi lebih pada terganggunya pada suara itu. Tapi yang paling utama ya unsur di muka umumnya yang tidak terpenuhi. Teman-teman sekalian, sebenarnya penyidik bisa menerapkan pasal yang lebih berat ya, menurutku loh. Tadi ada informasi bahwa barang milik imam masjid tersebut atau HP-nya itu dibanting oleh yang bersangkutan atau tersangka ya. Harusnya ini juga bisa dikenakan pasal 406 KUHP
tentang perusakan barang yang ancamannya itu lebih berat ya, pidana maksimal 2 tahun penjara. Cuman aku yang nggak tahu lah apakah HP-nya itu rusak atau tidak, tetapi kalau mau dihubungkan sebenarnya juga bisa ya, dihubungkan dengan pasal 406 KUHP tentang perusakan barang, agar pidananya itu agak lebih berat ya. Kalau cuman ancaman 1 tahun, khawatirku nanti vonisnya itu pidana percobaan begitu. Demikian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.